kasih untuk kesempatannya. Jadi hari ini kita, terutama saya, mau minta tolong membantu dari Indonesia. Terkait ini adalah salah satu tugas dari guru penggerak seperti itu. Dan ini merupakan aplikasi dari bagaimana cara mengcoaching seperti itu. Nah, di sini terkaitnya adalah materi supervisi klinis dan kita awali dengan percakapan pra-observasi terlebih dahulu. Adapun beberapa yang ingin saya gali, pertama adalah terkait dengan tujuan pembelajaran nih. Nanti tuh Indonesia di kelas berapa, materinya apa, dan tujuan pembelajarannya apa kira-kira, seperti itu Indonesia. Oke, terima kasih Bu Tami. Untuk di kelas nanti itu kelas saya akan ajar sekelas 11-8, dan tujuan pembelajaran yang saya ambil ini ada 3 dengan materinya menuju proklamasi kemerdekaan. Nah, tujuan pembelajarannya yang pertama yaitu jadi peserta didik mampu mengidentifikasi perkembangan politik global menjelang berakhirnya Perang Dunia Kedua dan keterkaitannya dengan persiapan kemerdekaan proklamasi Indonesia. Yang kedua yaitu menganalisis peran pemuda dalam mendorong proklamasi kemerdekaan Indonesia, dan yang terakhir yaitu peserta didik mampu melakukan penelitian sejarah sederhana tentang sambutan masyarakat terhadap euforia proklamasi kemerdekaan Indonesia baik di tingkat lokal maupun nasional. Seperti itu Bu Tami. Iya. Tujuan pembelajaran tadi sudah disebutkan 3. Iya. Dari ketiga tersebut, yang berikutnya Indonesia akan kembangkan areanya yang mana? Apakah ketiga-tiganya terus kira-kira detail pengembangannya seperti apa gitu Bu? Untuk area yang saya kembangkan, saya berfokus kepada satu ya, yang lainnya itu pelengkap. Yang pertama yang saya tekankan untuk nanti ketika saya mengajar di kelas tentang materi menuju proklamasi kemerdekaan, yaitu tujuan pembelajaran yang pertama tadi, yaitu dari mengidentifikasi, peserta didik mampu mengidentifikasi perkembangan politik global menjelang berakhirnya Perang Dunia Kedua dan keterkaitannya dengan kemerdekaan Indonesia. Jadi tentang bagaimana Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu karena dibomnya Hiroshima dan Nagasaki dan sebagainya, seperti itu Bu. Ya, baik. Lebih ke politiknya berarti ya, area pengembangannya ya. Iya. Boleh tahu Bu alasannya kenapa fokusnya di politik? Ya, karena itu merupakan faktor pendorong kita mengalami vacuum of power atau kekosongan kekuasaan. Jadi Indonesia bisa merdeka karena Jepang menyerah tanpa syarat ke sekutu yang di bidang politik yang tadi Ibu bilang. Seperti itu. Baik, terima kasih Bu Indonesia. Nah, selanjutnya strateginya nih. Strategi dalam penyampaian materinya tuh bagaimana Bu? Oke, untuk strategi dalam penyampaian materi, saya pasti pertama memberikan apresiasi dulu kepada peserta didik, yaitu persepsi. Ya, persepsi itu ya saya memberikan pertanyaan pemantik dulu. Jadi tentang bagaimana arti kemerdekaan untuk mereka, karena kan ini merupakan faktor-faktor yang mendorong Indonesia merdeka. Dan juga setelah persepsinya, pertanyaan pemantik, saya berikan video pembelajaran, kemudian mereka menonton video, dan juga setelah tersebut saya memberikan pertanyaan lagi yang untuk dikolaborasikan dengan mereka, itu mereka berkolaborasi dengan sama rekannya dalam diskusi kelompok, menjawab pertanyaan-pertanyaan, dan setelah itu baru saya memberikan dan mengajak mereka untuk mempresentasikan, jadi mempresentasikan di depan kelas seperti itu. Dan untuk model pembelajarannya yang saya pakai itu jadi project based learning. Jadi saya telah mengajak mereka untuk membuat gimana sih cara mereka mencari tahu kenapa Indonesia itu bisa merdeka, dan juga ini diintegrasikan dengan SEL atau social emotional learning. Jadi pembelajaran ini berdiferensiasi. Jadi gimana emosional masyarakat Indonesia pada saat itu dan mereka bisa terapkan di kehidupan mereka sehari-hari sekarang, itu tentang arti kemerdekaan tadi. Baik, terima kasih Bu Indonesia. Apa yang saya harapkan sudah disampaikan semua oleh Bu Indonesia. Terima kasih atas waktunya. Semoga pembelajaran ini bermanfaat untuk orang banyak dan memacu diri kita untuk lebih mengembangkan kemampuan kita ya Bu Indonesia ya. Iya. Sekali lagi terima kasih Bu Indonesia. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Ya, selamat pagi 11.8. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa dulu ya. Silakan ketua kelas disiapkan. Siap teman-teman dan ibu guru, sebelum kita memulai seluruh kegiatan pembelajaran kita di sekolah, alangkah baiknya jika kita mengawalinya dengan berdoa. Berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Sudah selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar kalian hari ini? Sudah sedang? Baik. Mana nih, lemas banget nih, udah pada sahur belum? Udah. Puasanya lancar? Lancar. Gimana sahur pakai apa bang tadi? Pakai lauk mama. Iya, lama ini mau masaknya apa gitu. Kalau Gerald pakai apa? Sahurnya? Nasi. Oh, nasi ya, nasi. Dan Yani? Lauknya gimana? Apa sahur puasa nggak hari ini? Iya, puasa. Tadi sudah sahur kan? Ya, karena kalian semua udah pada sahur, udah pada makan, hari ini kita akan membahas materi tentang menuju proklamasi. Sudah pada tahu ya kalau menuju proklamasi. Setelah minggu lalu kalian pelajari tentang BPUPKI dan PPKI. Sekarang ini mulai proklamasinya. Sebelum masuk ke proklamasi, apa sih arti kemerdekaan bagi kalian? Banyak sekali. Contohnya apa? Ya. Rara, arti kemerdekaan apa, Rara? Bagi Rara nih, di luar konteks proklamasi lah, bagi kamu arti kemerdekaan apa sih? Kebebasan melakukan sesuatu. Wih, kebebasan ya, merdeka berarti bebas tuh melakukan sesuatu. Kalau Matthew apa Matthew? Arti kemerdekaan Matthew? Jadi itu bebas. Kita mau apa aja bebas. Mau apa aja bebas. Nggak ada pengkangan. Wih, tidak dikekang berarti ya. Yes. Kata Rara bebas melakukan sesuatu, kata Matthew tidak ada pengakangan. Berarti apa, tidak diatur oleh? Oh iya benar, orang lain ya. Sekarang kalian tulis di buku catatan kalian apa arti kemerdekaan bagi kalian. Ya, masing-masingnya di buku orange. Jadi yang tadi udah dijelaskan oleh teman kalian beberapa orang, tapi kalian kembangin lagi kenapa kalian memilih kalimat tersebut. Kenapa menurut kalian kemerdekaan itu yang tidak boleh dikekang? Itu karena apa? Alasannya apa? Oke, saya kasih waktu 1 menit. Silakan, coba saya mau dengar tulisannya Amanda. Apa Amanda? Arti kemerdekaan bagi Amanda? Kalau menurut saya sama seperti Niki dan Nata tadi, Bu, kemerdekaan itu kebebasan dalam segala aspek seperti berpendapat, kebebasan melakukan apa saja, dan juga kebebasan untuk mungkin belajar juga, Bu, karena selama kita dijajah juga kita untuk mengakses ke pendidikan itu sangat sulit. Ya, jawaban kalian. Jadi kemerdekaan itu pentingnya, betul yang dibilang sama teman kalian, yaitu Matthew, Rara, Manda, dan Zeki. Jadi kemerdekaan berarti tidak dikekang tadi katanya, tidak diatur oleh negara atau pihak lain ya. Iya. Jadi bebas itu ya. Nah, karena ini kita Indonesia menuju ke kemerdekaan, sebelumnya telah disampaikan di BPUPKI ya, rapat BPUPKI, dan disampaikan juga di PPKI. Jadi ketika sidang berlangsung itu para leluhur kalian teman termasuk leluhur dari pejuang, nenek moyang itu telah menyiapkan apa sih yang diperlukan ketika Indonesia sudah merdeka. Nah, salah satunya ini mari kita simak.
simak ada lambang negara. Dan kalian, ada banyak cerita menarik di balik sejarah bendera merah putih. Ayo kita simak bersama ceritanya. Sejak kapan merah putih menjadi ungkapan rasa kebangsaan kita? Menurut Muhammad Yamin, pahlawan nasional dan tokoh pergerakan Indonesia, warna merah dan putih telah digunakan masyarakat Nusantara sejak 6.000 tahun lalu. Suku bangsa rumpun Austronesia yang mendiami Nusantara saat itu menggunakan warna merah untuk melambangkan matahari dan putih untuk melambangkan bulan. Menurut Yamin, jejak perlambangan merah putih juga tampak pada masa kerajaan Hindu-Buddha, misalnya pada relief Candi Prambanan dan Borobudur. Pada masa VOC dan pemerintahan kolonial Belanda, Pangeran Diponegoro dan Sisingamangaraja XII memakai merah putih sebagai umbul-umbul pasukan mereka. Menjelang proklamasi kemerdekaan Indonesia, Ibu Fatmawati menjahit bendera pusaka merah putih yang kemudian dikibarkan pada saat proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Sehari setelahnya, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia mengesahkan bendera merah putih sebagai bendera negara Indonesia. Untuk menjaga kondisinya, sejak tahun 1969, bendera pusaka tidak pernah lagi di cerita menarik sejarah Indonesia lainnya ya. Ya, ini tadi tentang bendera merah putih. Berarti bendera merah putih menurut pendapat siapa tadi? Bang? Iya, Muhammad Yamin. Nah, ditemukannya di sebuah organisasi. Tadi ada disebut organisasi, organisasinya apa Gina? Pak Ezra, organisasinya? GAPI, Gabungan Politik Indonesia. Itu dipakai dari namanya tadi ya, GAPI. Oke, nah sekarang setelah bendera merah putih ada lambang negara kita nih. Lambang negara apa? Kalau kalian lihat gambarnya nih. Iya, Pancasila, Pancasila. Itu Di ruang kelas, kita selalu melihat lambang negara Garuda Pancasila. Tapi tahukah teman-teman, kisah di balik tercetusnya lambang tersebut? Ayo kita simak bersama sejarahnya. 4 tahun setelah merdeka, Indonesia belum mempunyai lambang negara. Barulah tanggal 20 Desember 1949, Presiden Soekarno menunjuk Sultan Hamid II sebagai Menteri Negara yang tidak memimpin. Garuda Pancasila ditetapkan sebagai lambang negara Indonesia. Presiden Soekarno kemudian menyempurnakan 3 hal dari sketsa Hamid. Pertama, menambahkan jambul di kepala Garuda. Kedua, mengubah arah cakar Garuda supaya tidak terlihat terbalik. Ketiga, mengganti pita merah putih dengan pita bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika dalam cengkraman Garuda. Garuda Pancasila, di lambangnya masih Pancasila, ada Garudanya. Ya, Sultan Hamid II ya. Oke, sekarang kalian diskusi bersama teman sebangku aja, sebelahan ya, 2 orang. Sebelum diskusi kalian baca materi yang sudah saya share di grup kelas ya. Ini yaitu tentang peringatan 75 tahun tragedi bom atom yang di Hiroshima dan Nagasaki. Nah, setelah kalian diskusi, kalian baca dulu, kalian baca yang tadi materi sudah saya share. Saya punya 3 pertanyaan. Jadi saya share lagi di grup kelas. Tulis di buku orange masing-masing ya. Ya, kalian baca dulu yang dari BBC News, kemudian kalian jawab 3 pertanyaan ini.
dipresentasikan hasil diskusi kalian ya. Baik, selamat pagi Bu Nesya, Bu Tami, dan juga teman-teman sekalian. Perkenalkan, saya sampai tinggi dengan rekan saya Amanda Naila. Dan pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan hasil diskusi kami terkait soal yang diberikan oleh Ibu Nesya. Jadi yang pertama, mengapa peristiwa pengeboman di Hiroshima dan Nagasaki merupakan akhir dari Perang Dunia Kedua di Asia? Karena pada saat itu kondisi Jepang itu menurut para ahli politik sudah dalam kondisi kalah telak dari musuhnya. Tapi mereka tuh belum mau menyerah, maka dari itu untuk menyelesaikan perang agar tidak terlalu lama, AS atau Amerika Serikat menjatuhkan bom ke Jepang agar Jepang langsung kalah telak. Yang kedua, mengapa Jepang menyatakan menyerah tanpa syarat kepada sekutu? Karena pangkalan militer mereka yang terletak di Hiroshima dan Nagasaki telah dihancurkan oleh pihak Amerika Serikat, maka pertahanan militer mereka sudah tidak ada atau dalam kondisi sangat lemah. Selanjutnya pertanyaan ketiga, bagaimana seandainya Amerika Serikat tidak menjatuhkan bom di sana? Apakah perang Dan Amanda Naila, silakan duduk. Kenapa peristiwa pengeboman Hiroshima dan Nagasaki merupakan menjadi tonggak berakhirnya Perang Dunia Kedua, sehingga kita bisa merdeka, Indonesia bisa merdeka. Ada 4 syarat sebuah negara, yaitu yang pertama, ada yang tahu? Jadi 4 syarat berdirinya atau sebuah negara yang merdeka. Yang pertama, mereka harus punya, ada yang tahu? Penduduk. Ya benar, harus punya rakyat atau penduduk. Terus yang kedua, ya adanya wilayah, ada tempatnya negaranya. Seperti kita di Indonesia ini. Dan yang ketiga, Ada yang pemerintahan. ya pemerintahan. Makanya kenapa tadi dibuat lambang negara, dibuat bendera merah putih, dan setelah kita merdeka sidang PPKI pertama itu menentukan siapa? 15 Agustus 1945. Ya, presiden dan wakil presiden. Jadi adanya pemerintah. Yang keempat, adanya pengakuan dari negara lain. Ya, jadi kenapa setelah Perang Dunia Kedua berakhir, setelah Jepang kalah, kita langsung memerdekakan diri. Jadi Indonesia langsung merdeka. Karena itu merupakan momentum yang tepat ya, momennya pas. Ketika kita sedang berada di kekosongan kekuasaan, Jepang menyerah tanpa syarat ke sekutu, kemudian adanya apa sebelum itu? Sebelum proklamasi, nanti kita akan bahas di minggu depan, yaitu detik-detik proklamasi, yaitu peristiwa Nagas Depok. Ya, jadi perdebatan antara golongan muda dan golongan tua sampai Bung Hatta dan Bung Karno itu diculik atau diasingkan ke Nagas Depok agar jauh dari pengaruh Jepang. Untuk membahas apa? Untuk bahas kita merdeka. Jadi bukan cuma kita mencari kebebasan. Negara Indonesia tadi dibilang kalau arti kemerdekaan bagi kalian apa sih? Yaitu kebebasan, yaitu tidak terikat atau tidak dikekang. Yang tadi seperti pendapat teman-teman kalian. Tapi harus secara matang. Harus ada pemimpin negaranya siapa, harus ada dasar negaranya siapa. Kita sudah punya rakyat, kita sudah punya wilayah. Ya, Indonesia kan luas, kalian lihat tuh di peta di belakang. Wilayahnya udah ada, tempatnya udah ada, tapi kita mempersiapkan lagi hal yang lebih spesifik lagi. Pemerintahannya gimana, dasar negaranya apa, lambang negaranya apa, bendera yang kita pakai nanti seperti apa warnanya, dan pengakuan dari negara lain ya harus diakui. Oke, sampai di sini ada yang bertanya itu ya, kenapa kalian tadi bahas tentang Jepang menyerah tanpa syarat ke sekutu dan Amerika membom Hiroshima dan Nagasaki? Ada yang bertanya? Nah, hasilnya saya harap tadi diskusi masing-masing kalian sudah lengkapi di buku catatan dan nanti akan bisa kalian share ya, saling share satu sama lain ke teman kalian masing-masing. Oke. Untuk sampai hari ini ada 3 hal ya, apa itu arti kemerdekaan. Terus yang kedua, Bendera. ya,
Nah tadi yang video sudah saya tampilkan itu apa? Ya, Iqbal, betul. Terima kasih. Lambang negara dan bendera negara. Dan yang ketiga tadi apa? Pertanyaan, itu apa tuh? Faktor yang membuat Indonesia merdeka, ya. Jadi faktor-faktor yang membuat Indonesia merdeka. Ya, untuk ada yang bisa menyimpulkan nggak? Silakan, harus sampai tinggi. Simpulkan dari 3 materi yang kita sudah belajar hari ini. Topiknya nih. Jadi silakan berdiri aja dari situ, boleh sambil baca hasil kerja kamu tadi. Oke, berkolaborasi dengan teman. Ya, silakan sambil berdiri. Oke, jadi saya izin menjawab. Jadi kita dapat menyimpulkan bahwa pada kesempatan kali ini kita akan masuk ke bab 5, yaitu Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Jadi kita mempelajari tentang apa itu arti kemerdekaan secara harafiah atau aslinya atau menurut pendapat kita masing-masing. Selanjutnya kita juga mengenal lebih jauh tentang lambang negara kita dan juga bendera negara kita, tentang filosofi dan perjuangan para pejuang kita dan bagaimana mereka bisa merumuskan sesuatu yang sangat bermakna bagi negara kita. Dan selanjutnya adalah kita bisa melihat kilas balik atau faktor-faktor bagaimana Indonesia bisa merdeka, baik dari faktor waktunya yang bertepatan dengan momentum penjatuhan bom di Nagasaki dan Hiroshima, lalu penculikan atau pengasingan dari Bapak Presiden dan Wakil Presiden pertama kita Karangas Backlog dan lain sebagainya. Mungkin itu saja yang bisa saya simpulkan, Bu, untuk masuk ke bab baru di bab 5 ini. Oke, terima kasih. Beri tepuk tangan untuk Elizabeth ini. Dan kita apresiasi juga hasil kerja kalian yang sekali sudah tulis dan karya kali ini. Beri tepuk tangan untuk 11 Terima kasih untuk kesempatan hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Mari kita ucapkan apa? Alhamdulillah. Sampai berjumpa di minggu depan di materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi 11.8. Pagi Indonesia. Iya, selamat pagi Bu Tami. Ya, juga ada Bu Titin. Bu Titin sebagai pengajar praktik serta pendamping saya. Jadi pagi ini Bu Nesya, kita akan lanjut ya Bu Nesya tentang supervisi klinis yang sebelumnya Bu Nesya sudah melakukan praktik langsung di kelas ya, terkait materi sejarah proklamasi ya Bu Nesya ya? Iya, betul. Ya, oke. Jadi setelah pembelajaran berikutnya kira-kira apa nih Bu Nesya yang bisa kita sharing Bu Nesya? Tadi kan sudah diobservasi oleh Bu Tami ya tentang materi menuju titik proklamasi. Untuk ini aja sih kebetulan kan karena sekarang kan lagi bulan puasa ya Bu ya, jadi manajemen waktu jadi mungkin tadi kurang ketika mereka berkolaborasi dengan sesama teman sejawatnya ketika berdiskusi waktunya kurang. Lalu juga kemudian anak zaman sekarang itu kayak butuh pertanyaan pemantiknya itu dari yang general dulu baru ke khusus gitu, jadi dari umum baru ke khusus gitu. Jadi mungkin perlu ditambahkan lagi di persepsinya di pertanyaan pemantik, jadi biar mereka lebih paham dulu gitu esensinya. Baik, jadi satu ya identifikasi masalahnya terkait manajemen waktu. Iya. Nah terus yang dirasain Indonesia lagi ininya tentang permasalahannya selain manajemen waktu. Yang tadi yang ketika persepsi, ketika pertanyaan pemantik menurut saya itu sedikit kurang, karena kalau anak zaman sekarang kayaknya buat dia ngeh atau gimana dia paham betul akan materi nanti yang mau akan dijelaskan, itu kayaknya mesti pertanyaan pemantiknya ditambahin lagi dari yang umum ke khusus gitu, ya, jangan berarti masuk khusus gitu. identifikasi masalah yang kedua itu terkait dengan stimulus ya, stimulus kepada siswa ya. Betul. Jadi manajemen waktu seperti itu lagi-lagi ya, kemudian stimulus ke siswa itu sendiri ya. Karena sekarang jadi guru itu bukan hanya terkait
menginformasikan materi saja, tapi di situ ada sosial emosional ya di situ Iya, ya. kita membangun biar siswanya tuh lebih kritis lagi tuh dengan gimana sih cara stimulus agar respon mereka lebih bernalar dan kritis tersebut. Iya, baik. Nah, tadi kan udah 2 tuh kita identifikasi permasalahannya ya, Bu Nesya ya. Sekarang Bu Nesya perkiraan ininya nih, gambaran terkait dari permasalahannya itu, Bu Nesya perkiraannya gitu, solusi dari permasalahan yang Bu Nesya hadapi. Untuk solusi dari saya sih nanti kedepannya saya akan membuat untuk manajemen waktu time blocking ya. Jadi mengambil beberapa materi yang penting serta memilah lagi materi yang bisa saya skip atau bisa saya jelaskan untuk di pertemuan berikutnya seperti itu. Jadi membuat time blocking, jadi materi yang penting yang harus perlu dimengerti oleh siswa dengan materi yang kira-kira sudah mengerti, jadi hanya disebutkan saja gitu, terus usah dijelaskan seperti itu. Nah terus itu yang kedua, yang stimulus untuk mendapatkan respon mereka yang terus itu, saya menambah lagi di persepsinya ya, di pertanyaan normatif mungkin saya akan lebih saya tambah dari pertanyaan yang umum dulu, general, baru nanti ke pertanyaan yang lebih khusus lagi menuju ke materi pembelajaran pada hari itu. Kalau dikaitkan sama strategi yang Ibu terapkan tuh, bisa nggak tuh kira-kira jadi jawaban permasalahan? Kan Ibu terapkan tadi project ya? Iya, strategi pembelajaran saya itu Bu, kebetulan project based learning, tapi dia ada terintegrasi dengan model pembelajaran diferensiasi, yaitu tadi ya social emotional learning. Jadi bisa langsung berkaitan karena di sana peserta didik bukan hanya berdiskusi, mereka melakukan suatu project berkolaborasi antar sama teman, tapi juga mereka merasakan sosial emosional yang dibangun ketika mereka membayangkan peristiwa pada masa lalu tersebut, kemudian nanti diterapkan di kehidupan sehari-hari seperti itu. Jadi dapat juga sosial emosional. Iya, baik Bu Nesya, tadi kita sudah mengidentifikasi dan Bu Nesya sendiri berikutnya tahu nih gambaran langkah yang harus diambil 1, 2, 3 seperti itu ya Bu Nesya ya. Nah, terkait langkah-langkah tersebut, kira-kira penerapannya tuh akan estimasi ininya, konkretnya, estimasi mengkonkretkannya itu? Estimasi aksi nyatanya Aksinya ketika saya terapkan mungkin langsung bisa di pertemuan berikutnya di minggu depan, atau langsung saya terapkan di kelas selanjutnya yang mau memasuki materi menuju detik-detik proklamasi ini sih Bu. Jadi kan ini kan baru satu kelas, nanti masih ada kelas lain lagi. Saya langsung memakai tadi solusi yang dari identifikasi masalah tadi yang saya temukan. Berarti setelah ini ada apa istilahnya semacam gambaran berikutnya di kelas 11 berikutnya gitu ya? Ya, di kelas tadi kan 11-8 ya? Tadi 11-8 di kelas 11-1, 11-2, atau minggu depannya langsung saya masuk lagi kembali ke 11-8 dengan materi yang berbeda, tapi solusinya sudah saya terapkan gitu. Iya, baik. Berikutnya Bu Nesya, itu kan tadi penerapannya. Selanjutnya nih pengembangannya nih, tindak lanjutnya dari beberapa permasalahan gitu kan, biar lebih lebih berkembang lah seperti itu. Bu Nesya mau buat apa rencana tindak lanjutnya? Tindak lanjutnya saya akan menambahkan teknologi sih pastinya Bu. Mungkin langsung di awal atau pertanyaan pemantik di persepsinya untuk mengefisiensi waktu juga, dan juga membuat mereka lebih paham. Mungkin langsung saya menampilkan sebuah video pembelajaran gitu. Jadi untuk satu kesatuan, jadi saya harus menambahkan teknologi agar mereka responnya langsung bagus gitu. Bu Nesya, tadi kan kita belum ngomong-ngomong nih, berarti kan Bu Nesya istilahnya punya unek-unek sendiri, itu istilahnya ya, di hati ya.
Nah, sebelum tadi terjadi sharing seperti ini, Bu Nesya itu punya persentase pencapaian pembelajarannya berapa? Terus setelah kita sharing seperti ini, Bu Nesya punya pencapaian harapannya berapa gitu? Sebelum sharing berapa? Sudah sharing berapa? Sebelum sharing mungkin karena 1 sampai mungkin nggak dari 1 lah ya. Kita ini aja dulu ya, KKM dulu 75 sampai 100 sebelum sharing. mungkin tadi masih 75 ya, 75, karena masih oke. terdapat hambatan-hambatan. Mungkin sekarang Iya. setelah sharing dan di coaching bersama Bu Tami Iya. ya bisa lah saya menuju ke 95. 95, oke baik ya. Bu Nesya, terima kasih. Mudah-mudahan ini jadi solusi ya. Iya. Dan karena ini bukan hanya Bu Nesya aja yang menghadapi permasalahan waktu gitu kan ya. Mudah-mudahan kita juga dari sharing ini bisa mengimbaskan ke teman-teman lain yang terkait permasalahan waktu, terus udah gitu terkait dengan permasalahan stimulus siswanya seperti itu ya. Berharap dengan pembelajaran sejarah ini respon siswa juga lebih tertarik gitu ya. Kemudian juga kita sebagai gurunya dengan pembelajaran berdiferensiasi bisa menghadirkan beragam media pembelajaran, beragam strategi pembelajaran dari situ ya, sehingga pembelajaran sejarah kita lebih seru lah seperti itu ya Indonesia ya. Ya, terima kasih Bu Nesya atas waktunya. Demikian Bu Titin, ada yang mau direspon Bu, kira-kira Bu? Ini kan adalah coaching ya, jadi memang penekanannya coaching di sini adalah penyelesaian dari coachingnya sendiri. Tadi dari yang telah dilaksanakan itu Bu Tami sudah benar, hanya memberi pertanyaan, semua permasalahan, penyelesaian masalah datang dari Bu Nesya gitu. Itu udah secara umum teknik coachingnya sudah benar. Tapi yang lebih luar biasa itu adalah Bu Nesya-nya juga ya, dari beberapa masalah itu kan memang manajemen waktu. Ini penyelesaiannya itu baru yang salah satunya ini nih yang Bu Nesya tadi bilang atau time blocking ya. Jadi mementingkan materi-materi yang utama lah ibaratnya seperti itu juga. Nah juga permasalahan pertanyaan pemantik itu juga baru ini. Jadi dari beberapa CGP yang saya kunjungin, kalau manajemen waktu memang hampir semua ada ya manajemen waktu. Tapi solusinya itu yang agak beda. Jadi di sini Bu Tami sama Bu Nesya secara coaching maupun coachingnya itu sama-sama luar biasa di sini menurut saya. Jadi bagus sekali ya. Berkolaborasinya luar biasa. Terus di sini juga Bu Tami menambahkan pengembangannya dan Bu Nesya juga udah melibatkan teknologi, berarti kan bermacam teknologi ya yang bisa dipergunakan di kelas. Itu juga suatu hal yang memang anak-anak kita ke depannya memang harus mereka punya gitu. Menurut saya itu aja Bu Tami. Terima kasih. Kita lihat video berikutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.